Salah satu fakta menarik tentang tata surya kita adalah planet-planet mengorbit matahari dalam lintasan berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna. Fenomena ini pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan besar Johannes Kepler melalui hukum Kepler tentang gerak planet. Tapi, apa yang menyebabkan orbit berbentuk elips ini? Untuk memahami jawabannya, mari kita telusuri prinsip-prinsip dasar yang mengatur gerak benda langit. 1. Apa itu orbit elips? Orbit elips adalah lintasan berbentuk oval yang memiliki dua titik fokus, berbeda dengan lingkaran yang hanya memiliki satu titik pusat. Dalam tata surya kita, matahari berada di salah satu titik fokus orbit elips planet. Tingkat keovalan, eliptisitas, orbit planet berbeda-beda, tetapi sebagian besar orbit planet cenderung mendekati lingkaran, elips dengan eksentrisitas rendah. 2. Hukum Kepler tentang gerak planet. Johannes Kepler merumuskan 3 hukum yang menjelaskan gerak planet dalam orbit elips. Hukum pertama, hukum orbit elips. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips, dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Hukum kedua, hukum luas sejajar waktu. Planet bergerak lebih cepat ketika berada lebih dekat ke matahari, perihelion, dan lebih lambat ketika lebih jauh, aphelion. Hukum ketiga, hukum harmonik. Ada hubungan matematis antara waktu orbit sebuah planet dan jaraknya dari matahari. Hukum-hukum ini menjelaskan bahwa orbit elips bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi dan gerak planet. 3. Gravitasi dan gaya sentripetal. Planet-planet tetap berada dalam orbit elips karena keseimbangan antara gaya gravitasi matahari, menarik planet ke arah pusat, matahari. Kecepatan planet, planet bergerak maju dalam lintasannya dengan kecepatan tertentu. Jika hanya ada gravitasi, planet akan tertarik langsung ke matahari. Namun, kecepatan orbit planet menciptakan gaya sentrifugal yang menghasilkan lintasan melengkung, sehingga orbit berbentuk elips. 4. Mengapa orbit tidak lingkaran sempurna? Ada beberapa alasan mengapa orbit planet berbentuk elips dan bukan lingkaran sempurna. Kecepatan awal, ketika tata surya terbentuk, kecepatan awal planet dalam mengorbit matahari tidak selalu seragam, sehingga orbitnya menjadi elips. Gravitasi planet lain, interaksi gravitasi antara planet-planet juga memengaruhi bentuk orbit mereka, membuatnya sedikit lonjong. Asal mula tata surya terbentuk dari awan gas dan debu yang berputar, menghasilkan orbit awal yang tidak sepenuhnya simetris. 5. Apakah semua planet memiliki orbit yang sama? Tidak semua orbit planet memiliki tingkat elips yang sama. Orbit hampir bulat, beberapa planet, seperti Venus dan Neptunus, memiliki orbit yang hampir melingkar. Orbit lebih elips, planet seperti Merkurius memiliki orbit yang lebih lonjong, eksentrisitas lebih tinggi. 6. Fenomena yang mempengaruhi orbit elips. Beberapa faktor lain yang memengaruhi bentuk orbit planet meliputi gangguan gravitasi. Tarikan gravitasi dari planet-planet besar seperti Jupiter dapat memengaruhi bentuk orbit planet yang lebih kecil. Resonansi gravitasi. Beberapa planet atau satelit mengalami resonansi yang menyebabkan orbitnya tetap stabil. Efek relativitas umum. Perubahan kecil dalam orbit elips, seperti precesion, pergeseran titik perihelion, dapat dijelaskan oleh teori relativitas Einstein. 7. Manfaat orbit elips bagi tata surya. Orbit elips memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas tata surya. Variasi jarak matahari membuat planet mengalami perubahan energi cahaya dan panas yang dapat memengaruhi iklim dan musim. Stabilitas gerak. Orbit elips memungkinkan planet menghindari tabrakan dengan matahari atau planet lain. Jadi planet-planet di tata surya memiliki orbit berbentuk elips karena interaksi gravitasi matahari dan gerakan planet. Bentuk elips ini diatur oleh hukum-hukum gerak Kepler dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan awal, gangguan gravitasi, dan asal mula tata surya. Orbit elips bukan hanya fenomena astronomi yang menarik, tetapi juga kunci stabilitas tata surya yang telah berlangsung selama miliaran tahun.